Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Di belakang Huo Yuanting adalah Huo Dong, yang telah lama dikeluarkan dari sekte tersebut. Saat ini, Huo Dong mengenakan jubah brokat hitam, mahkota giok di kepalanya, mata yang dalam, dan ekspresi arogansi di wajahnya. Bahkan setelah diusir dari sekte, bahkan ketika menghadapi para tetua ini, Huo Dong tetap tanpa ekspresi. Tuan, sekarang Anda memiliki kekuatan yang besar. Anda telah membawa Tuan Muda kembali. Jika ada yang tidak patuh di masa depan, dia akan segera dikurung. Sama seperti Penatua Hu, dia akan dikurung selama 30 tahun. Pada saat ini, seorang tetua kurus berdiri dan memuji Huo Yuanting. Ya, seluruh sekte Xian sekarang berada di tangan Tuan Huo. Bahkan jika Penatua Yu dan yang lainnya tidak senang, mereka tidak berani melakukan apapun. Apakah mereka masih berani memberontak? Penatua lainnya menggema. Penatua Tian, apakah Anda punya pendapat? Huo Yuanting bertanya. Kemudian Penatua Tian perlahan membuka matanya dan berkata perlahan, segel api ilahi belum diperoleh selama sehari, dan posisi guru sekte Huo tidak stabil dari hari ke hari. Meskipun guru sekte lama turun tahta karena sakit, dia tetap saja memiliki seorang putri. Jika segel api ilahi jatuh ke tangan Zuling, saya rasa tidak banyak orang di seluruh sekte Xian yang akan mendengarkan guru Huo. Selain itu, Tuan Muda diusir dari sekte, dan sekarang dia disambut kembali oleh pemimpin sekte. Berapa banyak orang yang akan memiliki keluhan di hati mereka, dan kebencian ini pasti akan muncul pada titik tertentu, semuanya diam. Huo Yuanting juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemimpin sekte lama diam-diam dibius olehnya dan menjadi sedikit gila. Dia akan jatuh sakit dari waktu ke waktu, jadi dia tidak punya pilihan selain turun tahta. Dan meskipun dia sekarang adalah pemimpin sekte, dia hanya bertindak sebagai pemimpin sekte, dan dia belum benar-benar mengamankan posisinya sebagai pemimpin sekte. Jika Anda ingin mengamankan posisi Anda sebagai pemimpin sekte, Anda harus mendapatkan segel api ilahi untuk memimpin sekte api ungu. Perintah api ilahi ini seperti segel giok nasional. Hanya ketika Anda mendapatkan hal ini Anda dapat dianggap dibenarkan. Patuazu memasang segel api ilahi ke dalam gunung berapi ilahi beberapa tahun yang lalu. Dia mungkin mencegah siapapun mengintip posisi pemimpin sekte. Dia sangat gila sekarang sehingga dia bahkan tidak bisa membuka gunung berapi dewa. Bagaimana dia bisa mengeluarkan segel api dewa ini? Huo Yuanting menghela nafas pelan. Master sekte, Penatua Cui dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci, tetapi orang ini tidak makan minyak atau garam, dan tidak makan makanan keras atau lunak. Dia mungkin tidak akan mendengarkan kita, kata sesepuh kurus. Tidak perlu bertanya kepada Penatua Cui. Selama pemimpin sekte mengadakan pertemuan tetua dan semua tetua memutuskan untuk membuka gunung berapi suci, maka Penatua Cui hanya dapat membukanya. Beraninya dia melanggar aturan sekte. Saya sedang memikirkan cara mendorong Zuling ke puncak. Petik 2. Tetua kurus itu membalas. Oke, berhentilah berdebat. Kami akan membahas masalah yang diputuskan oleh para tetua dalam beberapa hari. Namun, agar putra saya Huo Dong kembali ke sekte, Anda semua harus mengangkat tangan dan setuju. Mengenai keberatan orang lain, saya hanya berpura-pura tidak bisa melihatnya. Lagi pula, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Huo Yuanting mengetuk meja dan berkata, Ayah, ketika saya kembali ke sekte, saya hanya ingin membantu Anda mengamankan posisi Anda di sekte. Saya sama sekali tidak ingin tinggal di sekte. Dunia luar biasa, dan saat aku kembali kali ini, aku harus membunuh Zuling. Karena dialah aku dikeluarkan dari sekte tersebut. Selama Zuling menjadi wanitaku, tidak ada seorang pun di seluruh sekte Xian yang akan mengancammu.
kata Huodong dengan sudut mulut sedikit terangkat dan mata sedikit fokus. Tuan, mohon jangan impulsif. Saya mendengar bahwa Zuling tidak keluar sepanjang hari dan telah berlatih. Diperkirakan kekuatannya telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Penatua kurus dengan cepat membujuk Huodong. Tepat setelah saya kembali, saya akan bermain dengan putri pemilik sekte lama. Ini bukan hal yang baik. Mungkin, pertarungan internal di sekte Xian akan lepas kendali. Hahaha. Alam kesengsaraan tingkat 9 bukanlah apa-apa. Huodong tertawa, auranya tiba-tiba meledak, dan api hitam terus menyala di sekitar tubuh Huodong. Ras iblis adalah api. Semua orang terkejut, kecuali Huo Yuanting, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Huodong sedang berlatih keterampilan sihir. Kemudian api di sekitar tubuh Huodong berubah menjadi coklat dan kemudian menjadi lavender. Saat api berubah, aura di tubuh Huodong terus meningkat. Puncak alam kesengsaraan. Semua tetua tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Huodong, yang telah pergi dari alam kesengsaraan tingkat 8, akan kembali pada saat ini. Sungguh sulit dipercaya, terutama karena tubuh Huodong telah menguasai 3 jenis ekstrim. Tembak, tetua, dengan kekuatanku, jika aku ingin bermain Zuling, tidak ada yang bisa menghentikanku, kan? Huodong tersenyum ringan dan berkata. Semua orang terdiam. Dengan kekuatan ini, bahkan Penatua Yu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa anakku kembali kali ini, yaitu menggunakan segel api dewa sebagai kesempatan untuk menerobos alam kesengsaraan dan menjadi guru Mahayana. Jadi dalam beberapa hari ke depan, saya akan menemukan cara untuk membuka gunung berapi ilahi dan memperlihatkan segel api ilahi. Kata Huo Yuanting. Pada saat ini, semua orang juga memahami alasan mengapa Huo Yuanting tiba-tiba memanggil Huodong kembali dari luar. Jika segel api ilahi digunakan sebagai kesempatan untuk memungkinkan Huodong menerobos alam kesengsaraan dan dipromosikan ke alam Mahayana, itu akan sangat berharga. Master Sekte, saya punya ide. Saya rasa saya bisa membuat Penatua Yu dan yang lainnya setuju untuk membuka gunung berapi suci. Kata Penatua Natian. Apa idenya? Huo Yuanting bertanya dengan penuh minat. Selama ini, Penatua Tian ini adalah wadah pemikir Huo Yuanting, itulah sebabnya Huo Yuanting menanyakan nama Penatua Tian sejak awal. Terlebih lagi, Penatua Tian berani menutup matanya dan tertidur di depan Huo Yuanting, semua karena otaknya. Kekuatan Penatua Tian tidak terlalu tinggi, tetapi otaknya sangat bagus. Dunia para dewa dan manusia menghargai kekuatan, dan banyak orang berlatih keras, sehingga IQ mereka tidak tinggi. Siapapun yang punya otak kecil bisa menjadi wadah pemikir. Master Sekte, Penatua Nayu dan yang lainnya selalu merasa tidak puas dengan Penatua Hu yang dipenjara selama 30 tahun. Kita dapat menggunakan Penatua Hu sebagai alat tawar-menawar, selama Penatua Yu dan yang lainnya setuju untuk membukanya. Gunung berapi yang saleh, maka Penatua Hu dapat dibebaskan, dan dia tidak akan dikurung selama 30 tahun. Petik 2. Para tetua dari silsilah Master Sekte lama ini akan berbicara satu sama lain. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Huo Yuanting menamparkan meja dan berdiri, berkata dengan semangat, kalau begitu gunakan metode ini. Jika Penatua Nayu dan yang lainnya tidak setuju, saya akan mengunci Penatua Hu selama beberapa dekade lagi untuk melihat apakah mereka setuju. Ayah, kudengar Penatua Nayu menerima murid baru. Dia mengalahkan Liu Sitong dalam kompetisi seni bela diri batin dan meminta Liu Sitong memanggilnya kakak laki-laki tertua. Huodong bertanya pada Huo Yuanting. Ya, saya tidak tahu di mana orang ini menemukan murid-muridnya. Mereka tampaknya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi pada akhirnya dia mengalahkan Liu Sitong. Pada akhirnya, Liu Sitong mengorbankan Black Demon Lotus dan mengungkap api rahasia Sekte Xian kami, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan orang itu.
Orang itu sepertinya tidak takut dengan api. Aneh sekali. Huo Yuanting mengerutkan kening ketika dia menyebutkan masalah ini. Muridnya yang paling bangga dikalahkan dan dia masih memanggilnya kakak laki-laki tertua. Ini memalukan. Alasan utamanya adalah Chen Ping tidak takut api, yang membuat Huo Yuanting sangat aneh. Ekspresi terkejut. Ya, tuanku ingin membawa adik laki-lakinya ke sana. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Aku sangat iri dengan adik laki-lakiku, kata Wei Qing. Qian Xiu berhenti berbicara, tetapi terlihat wajahnya terlihat sedikit buruk. Karena dia tahu bahwa dibandingkan dengan Zuling, dia jauh lebih rendah. Jika tidak ada bandingannya, Zuling masih bisa merayu Chen Ping secara perlahan. Tetapi jika Chen Ping ingin bertemu Zuling, dia mungkin hanya memikirkan Zuling dan bahkan tidak melihat Qian Xiu. Chen Ping juga mengerti maksud Qian Xiu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu tidak bisa tidur dengan seseorang hanya untuk menyenangkan Qian Xiu tanpa merasakan apapun. Setelah bertemu dengan Penatua Yu berkata, saya sudah menyapa, dan saya akan mengantarmu hari ini untuk bertemu kakak perempuanmu Zuling. Wei Qing, ikutlah dengan kami, sepertinya kamu belum bertemu dengan kakak perempuanmu, Zuling. Apa, aku juga bisa melihat kakak senior Zuling. Hebat sekali. Melihat ekspresi suram Wei Qing, Penatua Yu terbatuk 2 kali. Wei Qing kemudian membuang kegembiraannya dan berusaha keras mengendalikan emosinya. Kedua orang itu mengikuti Penatua Yu keluar dari mansion, dan kemudian menuju ke dalam gerbang Xian. Semakin dalam Anda masuk ke Sekte Api Ungu, Anda menjadi semakin dijaga ketat, dan kekuatan para murid tidaklah rendah. Adik laki-laki, bahkan murid dalam tidak bisa masuk ke sini dengan mudah. Wei Qing berbisik pada Chen Ping. Tapi Chen Ping sedikit bingung, karena dia menemukan bahwa dia sepertinya berjalan di jalan ini. Terutama bangunan di sekitarnya, dia sepertinya pernah melihatnya ketika dia berkeliling tadi malam. Guru, setelah bertemu dengan kakak senior Zuling, bisakah saya bertemu dengan pemimpin sekte lama? Chen Ping bertanya. Ekspresi terkejut. Ya, tuanku ingin membawa adik laki-lakinya ke sana. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Aku sangat iri dengan adik laki-lakiku, kata Wei Qing. Qian Xiu berhenti berbicara, tetapi terlihat wajahnya terlihat sedikit buruk. Karena dia tahu bahwa dibandingkan dengan Zuling, dia jauh lebih rendah. Jika tidak ada bandingannya, Zuling masih bisa merayu Chen Ping secara perlahan. Tetapi jika Chen Ping ingin bertemu Zuling, dia mungkin hanya memikirkan Zuling dan bahkan tidak melihat Qian Xiu. Chen Ping juga mengerti maksud Qian Xiu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu tidak bisa tidur dengan seseorang hanya untuk menyenangkan Qian Xiu tanpa merasakan apapun. Setelah bertemu dengan Penatua Yu berkata, saya sudah menyapa, dan saya akan mengantarmu hari ini untuk bertemu kakak perempuanmu Zuling. Wei Qing, ikutlah dengan kami, sepertinya kamu belum bertemu dengan kakak perempuanmu, Zuling. Apa, aku juga bisa melihat kakak senior Zuling. Hebat sekali. Melihat ekspresi suram Wei Qing, Penatua Yu terbatuk 2 kali. Wei Qing kemudian membuang kegembiraannya dan berusaha keras mengendalikan emosinya. Kedua orang itu mengikuti Penatua Yu keluar dari mansion, dan kemudian menuju ke dalam gerbang Xian. Semakin dalam Anda masuk ke Sekte Api Ungu, Anda menjadi semakin dijaga ketat, dan kekuatan para murid tidaklah rendah. Adik laki-laki, bahkan murid dalam tidak bisa masuk ke sini dengan mudah. Wei Qing berbisik pada Chen Ping. Tapi Chen Ping sedikit bingung, karena dia menemukan bahwa dia sepertinya berjalan di jalan ini. Terutama bangunan di sekitarnya, dia sepertinya pernah melihatnya ketika dia berkeliling tadi malam. Guru, setelah bertemu dengan kakak senior Zuling, bisakah saya bertemu dengan pemimpin sekte lama? Chen Ping bertanya.